السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والmuslimat rahimani wa rahimakumullah. Inilah dia kesempatan yang mulia dan berbahagia bagi kita semua, duduk di majelis ilmu, selesai kita melaksanakan ibadah yang mulia, yaitu salat fajar. Ini disebut oleh Nabi alaihi salatu wassalam, man shalla al-isha fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalla al-fajra fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah. Barang siapa yang salat isya berjamaah, maka sama seperti dia salat setengah malam. Kemudian barang siapa yang melanjutkan dengan salat subuh berjamaah, maka sama seperti dia salat sepanjang malam. Ayuhal hadirin rahmati Allah azza wa jalla. Demikian pula tidak lupa kita memperbanyak salawat dan salam kita bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan pagi ini insyaallah tema kita yaitu jangan engkau cela ajaran nabimu. Ketahuilah, mencela ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam atau membenci apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sekalipun itu dikatakan hal kecil, ini bagian dari nawaqidul Islam, pembatal keislaman seseorang. Oleh karena itu seorang ketika dia beragama, ketika dia masuk ke dalam Islam, maka hendaklah jangan hanya memperhatikan satu bagian saja, memperhatikan mana yang memasukkannya ke dalam Islam saja, tetapi lebih diperhatikan juga apa-apa yang mengeluarkan kita dari Islam. Sebab sebagaimana seorang mempelajari apa syarat sah wudu, apa syarat sah salat, maka juga kita perlu pelajari apa pula yang membatalkan salat tersebut, apa pula yang membatalkan wudu tersebut. Karena hukum itu akan terbangun idza tahaqqaqatis syurut wa intafatil mawani'. Syarat-syarat terpenuhi, penghalang-penghalang sudah tidak ada. Baik. Poin ini kita akan ambil dari syarah kitab Nawaqidul Islam, yaitu An-Naqidul Khamis, pembatal yang kelima. Yaqulu Al-Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, man abghada syai'an mimma ja'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam walau 'amila bihi kafar. Beliau rahimahullahu ta'ala berkata, barang siapa yang membenci sesuatu yang telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci sedikit saja apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam,
meskipun dia amalkan, ini apa? Dia bisa keluar dari Islam. Tapi ingat, perhatikan ya, ini hukum umum. Hukum umum sama kaidahnya seperti ancaman umum. Tidak mesti langsung dijatuhkan kepada person, dijatuhkan kepada perorangan. Karena kalau menghukumi perorangan ini membutuhkan apa? Lengkapi syaratnya, hilangkan penghalang-penghalangnya. Baik. Penjelasannya, man abghadha syai'an mimma jaa'a bihi Rasul walau amila bihi kafar, wad dalilu qauluhu ta'ala. Tentu dalilnya mana? Karena ingat, istimewanya Islam, istimewanya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, istimewanya dakwah salafiyah, dakwahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalil. Dan kaidah mereka apa? Istadil thumma taqid. Dalil dulu baru ambil kesimpulan. Jangan buat kesimpulan baru carikan dalil. Karena apa? Ahlul kalam mereka i'taqid thumma istadil. Yakini dulu baru buat dalil. Kalau yakin dulu baru carikan dalil, gampang cari dalil. Yang penting cocok-cocok, kelihatannya bisa ditempel, copy paste. Ya. Adapun kalau prinsip yang benar yang datang dari Nabi SAW, dalil dulu. Baru dalil dari dalil itu kita mengambil kesimpulan, sehingga tidak akan keluar dari teks hadis maupun konteks hadis tersebut. Baik, apa kata Allah Azza wa Jalla dalam surat Muhammad ayat yang ke-9? Dzalika bi annahum karihu ma anzalallahu fa ahbata a'malahum. Mereka karihu ma anzalallah, membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang diturunkan adalah apa? Wahyu, Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka benci terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Rasulnya. Fa'ahbata a'malahum, maka Allah Subhanahu wa taala hancurkan amalan mereka. Lebur amalannya, terhapus amalannya. Baik. Ay abtalaha fadalla ala anna bughdha syai'in mimma jaa'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini menunjukkan bahwasanya membenci apa saja yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam riddatun anil Islam, ini adalah mengeluarkan seseorang dari Islam, wa annahu yuhbitul amal, sekaligus menghapus amal ibadah kita. Maka ingat, rukun ibadah ada 3. Pertama, al-mahabbah, cinta. Karena kalau kita sudah cinta, tidak ada yang berat, tidak ada yang sulit. Yang kedua, al-khauf, takut, jangan-jangan tidak diterima. Yang ketiga, ar-raja, kita berharap amal kita diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Inilah dia arkan al-ibadah, prinsip dalam ibadah 3 ini. Ibadah dengan penuh kecintaan, sehingga tidak ada yang susah bagi kita, tidak ada yang sulit bagi kita. Kemudian khawatir juga, karena kita khawatir maka berusaha memperbaiki amalan. Kemudian kita berharap, maka Allah Subhanahu wa taala membalas apa yang telah kita laksanakan. Baik. Wa dzalika anna ushulul iman wa arkanuhu, karena ketahuilah dasar iman, rukun iman kita ketahui ada berapa? 6. An tu'mina billahi, iman kepada Allah. Kemudian wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrih. Faman naqasa syai'an minha lam yakun mu'minan. Kurang saja satu dari yang 6 ini belum dikatakan beriman. Wal muradu biqaulih, makna dari firman Allah Azza wa Jalla surat Muhammad ayat yang ke-9, karihu ma anzalallah,
membenci apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, yashmalul Quran. Yang diturunkan oleh Allah yang paling besar adalah apa? Al-Quran. Wa yashmalus sunnah. Kemudian juga yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah as-sunnah atau hadis. Falladhi anzalallahu ta'ala ala qismain. Maka yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla terbagi menjadi dua. Al-qismul awal yang pertama Al-Quran, wa hadha huwal wahyul awal wal masdarul awal min masadiril Islam, Al-Quran. Ini wahyu pertama dan sumber rujukan Islam yang utama. Dan ini adalah mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling besar. Seluruh nabi diberikan mukjizat oleh Allah, ayat oleh Allah membuktikan kebenarannya. Dan begitu nabi itu wafat, mukjizatnya habis. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi meninggal dunia, mukjizatnya tetap. Yang paling besar adalah apa? Al-Quran. Yang kedua, as-sunnah atau dikatakan al-hadis. Allati ja'a biha ar-rasul li'annahu wahyun min Allah azza wa jalla, yaitu hadis. Dan hadis ini juga merupakan apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah An-Najm ayat yang ke-3 dan ke-4, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi SAW tidak berbicara dengan hawa nafsunya. Yang keluar dari Nabi SAW adalah apa? Wahyu. Perhatikan para jamaah aplikasinya, penerapannya, contohnya. Pernah Nabi SAW melewati sahabatnya dalam Sahih Muslim. Sahabatnya sedang mengawin kurma. Kurma mesti dikawin silang. Ya, syimrikhnya, yaitu bunganya. Pejantan dikawin dengan betina baru menghasilkan buah yang bagus. Dan ini dalam bahasa Arabnya dikatakan at-ta'bir. Ya, ta'bir wa talqih, pengawinan. Maka Nabi SAW begitu melihat sahabatnya mengawinkan, apa kata Nabi SAW? Tak usah dikawinkan, kata Nabi. Sahabat tahu apa yang disampaikan oleh Nabi itu wahyu, maka langsung sahabat nggak ada yang bantah pada jamaah. Langsung terima sudah. Siap ya Rasulullah. Sami'na wa ata'na. Tiba musim panas, keluar buahnya, ternyata yang tidak dikawin buahnya nggak bagus. Akhirnya sahabat ditanya lagi oleh Nabi SAW, mana buahnya ini? Ya Rasulullah, bukankah engkau yang melarang kami untuk mengawinkannya? Langsung di sini Nabi mengatakan apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Urusan dunia kalian lebih tahu. Wa ammal din fa ilayya. Adapun urusan agama kepadaku, kata Nabi SAW. Urusan dunia kalian yang lebih tahu. Nah, maka sikap sahabat ini, apa saja yang keluar dari Nabi SAW, mereka sami'na wa ata'na. Terserah nanti apakah Nabi itu ada wahyu dari Allah Azza wa Jalla atau memang itu ijtihadnya Nabi, idenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh lain, ketika Nabi alaihi salatu wasallam perang Badar. Perang terbesar dalam sejarah Islam sehingga memisahkan antara iman dengan kekafiran. Begitu sampai di perang Badar, di Badar itu ada mata airnya. Nabi SAW belum sampai mata air, belum sampai sumur. Nabi hentikan pasukan. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, ini wahyu atau memang siasat perang, kata sahabat ini. Oh ya enggak, ini siasat perang katanya. Kalau begitu bukan begini ya Rasulullah, kita harus kuasai air itu karena mereka kehausan, mati mereka nanti, katanya. Akhirnya apa? Sahabat maju menguasai air tersebut. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala menangkan. Ini loh sikap mereka para jamaah.
Maka benar ungkapannya para ulama kita apa? Sahabat melaksanakan suatu sunnah karena mereka ketahui itu adalah sunnah. Orang sekarang meninggalkan sunnah gara-gara dia sunnah. Nah, kan jauh beda nih para jamaah. Sahabat laksanakan ini sunnah Nabi, dilaksanakan semangat. Kalau kita apa? Tidak dikerjakan gara-gara dia sunnah, tidak wajib. Bahkan dalilnya yang sudah jelas saja apa? Masih nanya, ini wajib apa sunnah? Sahabat nggak ada para jamaah. Sampai urusan kawin mengawin kurma, didengar Nabi bilang, "Tidak usah dikawin," tidak dikawin. Ternyata memang apa? Idenya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sikap yang perlu kita miliki para jamaah. Maka cocok Allah Azza wa Jalla sebutkan di dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa pada ayat yang ke-115. Disebutkan demikian juga dalam ayat yang lain. Allah Azza wa Jalla berfirman, saya ambil satu ayat yang pertama. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fala wa rabbika hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Fala wa rabbika la yu'minun." Sekali-kali tidak. Ya afwan, ini ayat yang ke-65 dulu. Fala wa rabbika la yu'minun. Sekali-kali tidak demi Rabbmu manusia ini tidak beriman dengan iman yang sempurna. Hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menjadikanmu hakim dalam masalah yang mereka perselisihkan. Tsumma la yajidu fi anfusihim haraja. Kemudian setelah itu tidak ada rasa sempit hati, sempit dada. Mimma qadaita, terhadap apa yang telah kamu putuskan, wa yusallimu taslima, dan mereka menerima dengan sepenuhnya, dengan penuh lapang dada. Ini sikap orang beriman. Nabi yang menjadi hakim kita ketika ada keputusan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sami'na wa ta'na. Baik. Kemudian dalam ayat yang lain bahwasanya sunnah itu adalah wahyu juga dari Allah Azza wa Jalla. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dalam suratul Hasyr ayat yang ke-7, apa yang dibawakan kalian oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tinggalkan. Maka dari sini para ulama kita mengatakan apa? Bahwasanya hadis itu mendatangkan hukum lebih dari apa yang didatangkan oleh Al-Quran. Jadi hukum dalam hadis lebih dari apa yang ada dalam Al-Quran. Tapi ingat, ketika mengamalkan hadis sekaligus kita mengamalkan Al-Quran. Karena Quran mengatakan suratul Hasyr ayat yang ke-7, apa yang dibawakan kalian oleh Rasul ambil, sekalipun tidak ada dalam Al-Quran. Baik, mana contohnya yang tidak ada dalam Al-Quran? Banyak sekali. Penentuan nisab zakat, nggak ada dalam Al-Quran. Kemudian praktek mengusap kepala, nggak ada dalam Al-Quran. Hanya Quran mengatakan faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Praktek kumur-kumur masukkan air ke dalam hidung nggak ada dalam Al-Quran. Maka hadis ini, wahyu sunnah itu mendatangkan hukum lebih dari apa yang ada di dalam Al-Quran. Tayyib. Kemudian famahabbatullah azza wa jalla, mencintai Allah azza wa jalla dan mencintai apa yang diturunkan oleh Allah, ini merupakan min a'zam anwa'il ibadat. Ibadah yang paling agung para jamaah. Mencintai Allah dan mencintai apa yang diturunkan oleh Allah. Ini diturunkan oleh Allah apa? Al-Quran, kemudian sunnah.
Kemudian mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencintai sunnah Rasul, petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mencintai Allah, mencintai Rasulnya, yaqtadiyani mahabbata ma ja'anillahu wa rasulihi. Konsekuensinya, keharusannya harus pula cintai yang datang dari Allah dan cintai yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bughdu syai'in mimma ja'anillah, membenci apa yang datang dari Allah, aw ja'anir rasul, atau yang datang dari Rasul, yaqtadi bughdullah jalla wa ala au bughdar rasul sallallahu alaihi wasallam, berarti kita membenci Allah dan membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahadhihi riddatun, ini adalah kemurtadan, wa kufrun billah, dan kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka harus cinta para jamaah. Lihat bagaimana kecintaan para sahabat terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, terhadap cara-cara Nabi, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun mereka yang benci, apalagi mencemooh, apalagi mencela. Seperti yang terjadi di zaman sekarang ini, waliyadzubillah. Mencela sunnah itu terlalu gampang, memperolok-olok sunnah itu terlalu gampang. Ingat apa kata Allah Azza wa Jalla di dalam surat Taubah tentang orang-orang munafikin yang memperolok-olok Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabatnya. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka orang munafikin ini, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya, rasul-rasulnya kalian memperolok-olok? La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Jangan cari alasan, sungguh kalian telah keluar dari Islam setelah kalian beriman. Mereka ini hanya ngomong 3 kalimat doang. Apa kalimatnya? Ma ra'ayna liqurra'ina arghabuna butunan wa akdzabuna alsinatan wa ajbanuna 'indal liqa. Sungguh kata mereka, kami melihat tukang-tukang hafal Quran kita ini orang paling rakus. Yang dimaksud rakus Nabi dan sahabatnya. Orang paling bohong Nabi dan sahabatnya. Orang paling pengecut waktu bertemu dengan musuh Nabi dan sahabatnya. Gara-gara omongan ini langsung Allah Azza wa Jalla turunkan ayat yang menyatakan kekufuran mereka. Sampai mereka setelah mau dilaporkan oleh salah seorang sahabat, ternyata wahyu duluan turun. Akhirnya datang mereka minta maaf ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil memegang tali onta Nabi. Mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, innaha haditsu raqbin naqta'u bihi sayr." Ini kita hanya bercanda-canda saja Rasulullah. Kita ngobrol-ngobrol aja supaya apa? Supaya tidak lelah jalan dari Tabuk sampai Madinah. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ta'tadhiru, jangan cari alasan. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah kalian beriman. Bahaya para jamaah. Membenci apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperolok-olok apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita mengamalkan, tapi kita nggak suka, terpaksa kita melaksanakan, tidak boleh. Maka benar-benar mengikuti ajaran Allah dan Rasulnya dengan apa? Sepenuh hati, dengan ketundukan jiwa kita. Kemudian, fal wajibu 'alal muslimi an yuhibba ma ja'anillah minal Qur'an. Kewajiban seorang muslim mencintai apa yang datang dari Allah berupa Al-Qur'an, wa yuhib ma ja'anir rasul, dan mencintai apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam minas sunnah, berupa sunnahnya, taba'an li mahabbatillahi wa rasulih, sebagai aplikasi penerapan dari kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai Allah dan Rasulnya, mencintai Al-Quran dan hadis Nabinya, minad-din, ini termasuk agama. Ambil contoh, 2 penguasa adidaya di zaman Nabi, super power, Kaisar
dan Kisra, kerajaan Romawi dan kerajaan Persia. Nabi kirim surat, Bismillahirrahmanirrahim, min Muhammad Rasulillah aslim taslam, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad utusan Allah, masuk Islam, kalian selamat. Datang ke Kisra, datang ke Kaisar, ke Romawi, dibaca surat ini, hampir dia beriman. Dikumpulkan pembesar-pembesar Nasrani ini, diuji mereka, hampir beriman. Di ujungnya mengatakan apa? Dibawakan dalam Sahih Muslim dalam hadis yang panjang, sekiranya aku bisa sampai ke tempatnya Muhammad, la ghasaltu mawdi'a qadamaihi, aku akan cuci tempat kakinya Muhammad itu, katanya. Berkhidmat kepada Rasulullah. Dia ini seorang raja loh, Sebaliknya sikap Kisra,